dengan sejumlah masyarakat seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu, tanggapan Anda? Saya kira dari perspektif mana, kalau khawatiran siapa kan pertanyaannya begitu. Tetapi bahwa realitas yang kita lihat sekarang ini, Pak Ahok lebih banyak menjabarkan dalam proses sosialisasi itu, lebih banyak menjabarkan tentang kemajuan-kemajuan, capaian-capaian kemajuan yang telah dilakukan selama pemerintahan beliau meneruskan pemerintahan Pak Jokowi sebagai gubernur. Pertama misalnya bagaimana menjelaskan kepada publik soal upaya-upaya untuk membangun DKI Jakarta ini, baik itu pembangunan sarana dan prasarana. Kita bisa rasakan bersama sekarang sungai sudah bersih, banjir sudah mulai cepat menurunnya, kemudian pembangunan monorail, pembangunan rumah ibadah. Di era Pak Basuki Cahayapurnama ini perlu saya sampaikan sejak tahun 1945 sampai sekarang beliau memimpin, di era beliau inilah bisa membangun masjid senilai 140 miliar rupiah, dan membangun yayasannya pondok pesantren, melakukan pembinaan keagamaan. Porsi anggaran di APBD itu sangat besar untuk umat muslim. Oke, saya potong ya Bang Sira ya. Kita bukan masa kampanye sebenarnya, kita akan kembali kepada kasus hukum terlebih dahulu begitu. Saya sebelum nanti akan berlanjut kemana-mana, saya ke Kang Asep saya. Kalau begitu Kang Asep, memang secara tatanan hukum tidak diharuskan begitu ya, seorang yang sudah dijadikan sebagai tersangka kemudian serta-merta akan langsung ditahan. Ini beda dengan tersangka lain yang juga tersangkut dengan dugaan Pak Ahok begitu ya, langsung ditahan begitu. Berbeda dengan Pak Ahok. Sebelum saya jawab itu, satu catatan dulu ya. DPR tidak boleh menanyakan yang sifatnya teknis sosial, di luar 3 fungsi. Ketika ada penyelesaian secara di peradilan, DPR tidak punya hak untuk yang Anda katakan teknis krusial yang mana? Tadi nanya yang kenapa nggak ditahan? Kalau dijelasin itu bukan masalah, malah masuk perkara krusial, nggak ada kewenangannya. Administrasi boleh, seperti itu catatan tuh anggota DPR ya. Nah, kedua, sekali lagi saya hanya bicara normatif. Kan selalu saya katakan pasal 3 itu proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Orang ditahan tidak ya. Pasal 21 ayat 4 sudah mengatakan hanya dapat, itu digunakan oleh polisi, oleh penuntut umum, dan oleh hakim. Hanya, jadi 3 limitatif. Hanya dapat digunakan. Ya, selalu diulang-ulang. Tadi sudah menyatakan Pak Sira ya. Takut kehilangan barang bukti, mengulangi perbuatannya, kemudian melarikan diri, itu hanya. Jadi nggak boleh karena tekanan, apalagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi hanya dapat itu tidak wajib, apalagi haram, apalagi makruh kan. Itu dipegang. Nah, kenapa yang sebelumnya ditahan? Clearkan dulu. Satu catatan. Kalau yang dulu itu melakukan perbuatan, ini menyatakan perasaan, beda, alternatif. Ketika menyatakan perasaan, sekali lagi, tidak ada yang sama kasusnya dengan Pak Ahok. Kalau tadi melakukan perbuatan, entah Lia Eden, ke Lia Musadek, itu kan jadi nabi, bukan kitab suci, perbuatannya jelas. Dan seluruh penyidik bulat dia kelakuannya, bahwa dia itu melakukan tindak pidana. Kalau ini kan enggak, Pak, ketika berulang kali, ini tidak bulat, maka serahkan ke pengadilan. Nah, satu itu. Yang kedua, kita lihat tanggal-tanggalnya. Tanya kemarin acara sini loh, Pak Permadi juga menyatakan, apakah ketika dinyatakan dia tersangka langsung ditahan? Kan enggak. Pak Ahok itu bertanggal berapa? Beliau yang tahu kan? Kan kenapa harus ditahan terus? Kan sebenarnya maaf segala, saya nggak kenal Pak Ahok ya. Kita coba. Jadi jangan tanya ke Pak Ahok nggak ditahan. Pak Ahok kan segala terbuka. Jadi tersangka siap, malah siap di penjara. Jadi kalau nggak ditahan itu bukan salahnya Pak Ahok mau di penjara kok. Yang hanya kenapa? Nah sekarang penyidik, penuntut sudah menyatakan alasannya. Pak Tito malah menjelaskan, Kabar Eskrim menjelaskan, Pak Rum Kapuspen menjelaskan. Nah, jangan-jangan nanti ditanyain lagi kenapa hakim nggak nahan juga. Sekali lagi, selama itu yang sudah tadi hak subjektif, hak objektif sudah diterangkan, sudah selesai gitu kan. Jadi bukan karena memang ada SOP bahwa kepolisian tidak menahan, serta-merta kejaksaan juga tidak akan menahan. Sekali lagi, ini proses peradilan. Batasannya jelas pasal 21 untuk orang menahan atau tidak gitu dan seterusnya pasal-pasalnya. Jadi ketika itu hanya tidak ada alasan itu, jangan menggunakan alasan lain. Ini normatifnya sekali lagi ini berlaku tidak untuk Ahok, untuk Asep, Ahok, untuk siapapun berlaku. Baik, Kang dan juga Bang Sira, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini sesaat lagi. Oleh Jaksa Agung HM Prasetyo di gedung DPR dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya akan menyapa satu narasumber kami yang sudah tersambung lewat telepon. Sudah ada Pak Halius Hussein, mantan Ketua Komisi Kejaksaan. Selamat malam Pak Halius. Selamat malam Mbak Rica. Baik Pak Halius, kami masih terus menantikan kehadiran Anda begitu ya bersama kami di sini. Saya udah di Jalan Sabang. Baik, kami akan nantikan Anda. Pak Halius, di sini saya tidak sendiri karena di sini ada Kang Asep, ada juga Bang Sira begitu ya, kuasa hukum dari Pak Ahok.
Malam Kang Asep, Bang Sira. Pak Halius, apa kabar? Iya. Iya. Ya, malam. Pak Halius, tadi kita sudah mendengarkan bersama begitu ya, seperti apa sebenarnya pernyataan dari Jaksa Agung HM Prasetyo terkait dengan kasus yang melibatkan Pak Ahok ini sendiri. Pak Jaksa Agung tadi sempat menyatakan bahwa sebenarnya seharusnya ada penangguhan penahanan begitu terkait dengan atau penangguhan kasus, penanganan kasus begitu yang memang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga kejaksaan terkait dengan Pak Ahok ini sendiri. Kemudian selain itu juga ini ada kaitannya dengan kasus dugaan penistaan agama. Kalau dari pandangan Anda sendiri sebagai mantan komisi kejaksaan, Anda melihat kasus ini seperti apa? Kalau kita melihat kasus semata-mata kepada materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ya, Itu acuan pokok seorang penegak hukum itu adalah itu. baik. Bagaimana dia melihat cukup buktikah, cukup alasankah perbuatan-perbuatan yang dilakukan si tersangka ini sehingga dia bisa dibawa diajukan ke pengadilan gitu. Ya. Dari mulai lead kepada diknya sampai kepada penuntutan. Jadi acuan utamanya hanya itu, nggak ada yang lain. Kalau ini nantinya pekan depan sidang perdana sudah akan digelar begitu untuk kasus dugaan penistaan agama ini sendiri. Anda melihat adakah memang sebenarnya penistaan agama begitu yang dilakukan oleh Pak Ahok? Kalau Anda ikuti kasus ini? Saya kan mengikuti ya dari media gitu ya. Dari statement yang disampaikan oleh penyidik baik melalui Kapolri maupun Kabak Humasnya. Ya. Saya yakin ada penistaan, yakin sekali. Karena apa? Karena penyidik sudah melakukan pemeriksaan banyak sekali para saksi. Ya. Dari bermacam-macam, ada ahli, ada orang yang mengetahui, mendengar, dan juga sudah memeriksa tersangka. Dan ini tentu menjadi bagian penting bagi kejaksaan dalam penelitian berkasnya sehingga dia P21. Jadi saya heran kalau ini ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, ya. Kalau Marilah kaitannya kita dengan bersama-sama sebagai baik masyarakat maupun penegak hukum apalagi melihat kasus ini secara jernih gitu. ya, Semata-mata melihat bagaimana sebetulnya perbuatan yang dilakukan tersangka ini, kaidah-kaidah yang dilanggarnya itu sudah cukup bukti atau tidak gitu. Baik, kalau Anda mengatakan harus dilihat secara jernih, pandangan jernih yang Anda maksudkan ini seperti apa? Karena memang kami juga melihatnya juga secara jernih, namun mungkin agak sedikit berbeda pendapat. Pak Halius. Jernihnya ya saya katakan tadi adalah penyidikan yang dilakukan kepolisian itu sudah meliputi semua aspek itu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa setelah terdapat dua alat bukti yang cukup gitu, yang sah gitu ya. Ya. Yang saya dengar ya dari reportnya baik Kapolri maupun penyidik maupun dari humasnya Mabes Polri gitu. Nah kalau sudah dikatakan cukup alasan dengan adanya saksi ahli, dengan saksi-saksi yang menyaksikan, baik ahli bahasa, ahli agama, ahli hukum pidana, oh saya yakin sekali jernihnya di sana loh. Yang saya katakan jernihnya itu di situ gitu. Ya. Baik, tadi saya sempat menanyakan kepada Kang Asep begitu ya, dan juga Bang Sira terkait dengan pernyataan dari Pak Jaksa Agung kaitannya dengan kenapa memang tidak ditahan begitu ya. Jaksa Agung mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keharusan untuk menahan Pak Ahok. Kalau Anda melihat apakah memang sesuai begitu apa yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan dan juga kepolisian terhadap kasus ini? Sudah sesuaikah tracknya yang dilakukan? Satu sistem penahanan kan tergantung kepada bagaimana pemahaman yang daripada aparat penyidik ya. Acuan dari penahanannya jelas ya, kalau yang bersangkutan tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terhalangnya penyidikan, itu Ya. kan secara normatif seperti itu. Betul. Ya, jadi sehingga ini tidak perlu ditahan, dan apalagi ini seorang pejabat ya, walaupun nonaktif pejabat negara gitu, mantan gubernur nonaktif gitu. Ya. Jadi kepentingan penahanan itu adalah bila mana hal yang tiga tadi. Kalau hal yang tiga tadi dilihat oleh penyidik, dilihat oleh penuntut umum tidak akan terjadi, maka penahanan saya kira tidak perlu dilakukan. Baik.
Kalau dikatakan Bang Sira sebenarnya kasus ini adalah kasus istimewa gitu, kasus yang memang harus dilakukan. Ada pakar hukum yang mengatakan seperti itu begitu. Artinya mungkin peraturan yang memang sudah ada boleh dikesampingkan untuk melihat bahwa ini kasus yang tidak biasa, apalagi melibatkan massa yang begitu besar, tuntutan massa yang begitu besar begitu. Tanggapan Anda? Saya kira kalau kita lihat beberapa kasus terkait dengan penistaan dan penodaan agama ini, kan sesungguhnya ini harus dilihat dalam konteks ini kasus yang biasa. Kasus Ini biasa. kasus biasa. Ini menjadi luar biasa. Pertama bahwa tersangkanya ini seorang gubernur non-aktif. Kedua, tersangka ini sedang menjalankan satu proses elektoral yang sekarang. Nah, ketiga, saya kira tanda kutip bahwa pelakunya ini dari iman yang berbeda, minoritas misalnya. Saya tidak rasis ya. Nah, kemudian inilah yang menjadikan sesuatu gerakan sosial yang luar biasa kita lihat. Munculnya satu gerakan sosial yang menuntut masyarakat untuk turun ke jalan, mendesak untuk dilakukan satu proses hukum terhadap Pak Basuki Cahayapurnama. Dan ini juga kontribusi media yang luar biasa, memberikan perhatian pada kasus ini sehingga ini menjadi luar biasa gitu loh. Jadi Anda melihat ini sebenarnya kasus hukum biasa kemudian berubah menjadi luar biasa. Itukah yang menyebabkan pihak penyidik maupun kejaksaan juga mempercepat sebenarnya proses hukum ini sampai akhirnya tiba-tiba sudah akan masuk dalam persidangan. Kita lanjutkan nanti ya Bang ya. Kita harus break terlebih dahulu. Pak Halius, Anda tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kami klarifikasi kepada Anda pemirsa bahwa memang sidang perdana akan digelar pekan depan, tepatnya adalah di hari Selasa ya, Bang Sira ya. Kami sampaikan informasi yang sebenarnya kepada Anda. Bang Sira, boleh Anda lanjutkan kembali. Apakah memang Anda tadi mengatakan ini kasus biasa, kemudian jadi luar biasa, membuat penyidik dan juga kejaksaan juga menjadi terburu-buru begitu karena desakan masyarakat yang luar biasa ini? Saya tidak ingin terjebak pada terminologi bahasa terburu-buru. Karena yang memahami bagaimana dinamika proses penyelidikan dan penyidikan itu ya penyidik. Kemudian sama juga dengan pihak kejaksaan. Yang memahami itu adalah pihak kejaksaan. Karena saya lihat ini kasus yang biasa, kalaupun ada proses yang begitu cepat, saya kira inilah sesuatu yang harus kita lihat sebagai sebuah realitas penegakan hukum di akhir tahun kita. Ini kado catatan akhir tahun sebenarnya. Catatan akhir tahun Pak Ahok kayaknya. Kado catatan akhir tahun buat bangsa ini. Ini kan kasus biasa, kemudian reaksi publiknya luar biasa, media terkuras energinya semua fokus pada Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, sehingga proses percepatan penyidikan, terus kemudian P21, terus tahap 2 selanjutnya dilimpahkan pengadilan dan nanti hari Selasa akan digelar persidangan untuk kita melihat bagaimana due proses ini bisa berjalan atas dasar prinsip-prinsip negara hukum, bahwa setiap warga negara sama kedudukannya depan hukum, bahwa ada perlakuan, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum, lalu peradilan harus dijamin independensi dan imparsialitasnya, sehingga dalam proses pemeriksaan, mengadili, memutus perkara ini, hakim satu-satunya didasari oleh munculnya, terungkapnya fakta persidangan. Sehingga semua pihak harus menghormati dan patuh tunduk pada proses hukum yang ada. Karena kita ini negara hukum. Ya, Anda dan juga klien Anda, Pak Ahok sendiri, bagaimana untuk melihat persidangan yang akan digelar pekan depan, tepatnya di hari Selasa? Tentu ini akan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat tentu saja. Ya, saya kira kita sudah mengkonsolidasikan para tim advokat yang akan nanti mendampingi Pak Basuki Cahayapurnama di persidangan. Kami memang punya tim hampir 50 orang lebih ya, 50 lebih, 100-an sebenarnya. Tetapi kami bagi menjadi 2 tahap. Pertama, litigator yang ada di persidangan, mengikuti proses persidangan. Lalu yang kedua adalah non-lead yang akan melakukan mengkaji, menghimpun, menganalisis semua informasi, data, dokumen yang terkait dengan perkara ini, kemudian melakukan verifikasi kembali dan memvalidasi keterangan berbagai pihak yang sudah diperiksa maupun potensi yang akan diperiksa nanti di peradilan. Dan saya kira ini sudah kami persiapkan sebaik mungkin. Untuk itu harapan kita bahwa
saya ingin sidang ini terbuka, meskipun Kang Asep pasti tidak setuju. Kang Asep pasti tidak setuju karena prinsip di dalam hukum pidana kita, dalam proses peradilan itu, misalnya contoh pemeriksaan saksi antara satu saksi dengan saksi lain kan tidak boleh saling mendengar. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa masyarakat harus tahu bagaimana cara berpikir, spirit, semangat, sikap batin Pak Basuki Cahayapurnama sehingga muncul peristiwa tanggal 27 September itu. Kedua juga bagaimana masyarakat bisa mengetahui secara pasti tentang konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum maupun para lawyer yang akan nanti di dalam persidangan. Ini bukan karena tuntutan masyarakat yang menginginkan juga ini terbuka. Ketiga, saya kira kita ingin proses hukum ini terbuka, mengingat bahwa semua mata masyarakat bangsa Indonesia sedang menunggu ini, dan dunia juga sudah menunggu bagaimana proses ini. Ini yang saya katakan, kita harus belajar demokrasi di Indonesia ini, di mana aksi kemarin telah memberikan satu warna bagi penguatan pelembagaan demokrasi kita. Sebelum saya ke Kang Asep, saya kembali menyapa Pak Halius. Pak Halius masih bergabung bersama kami? Oke, siap. Baik, Pak Halius, pekan depan adalah sidang perdana begitu ya untuk Pak Ahok. Tadi sudah disampaikan bahwa harapannya adalah ini sebenarnya sidang berlangsung secara terbuka begitu ya, tapi kembali lagi nanti kepada pihak hakim begitu ya, memutuskan apakah memang terbuka ataupun tertutup. Tapi kalau melihat bahwa ini adalah sebenarnya kasus biasa yang kemudian menjadi sebuah kasus yang luar biasa begitu, harusnya ada cara lain, atau mungkin kalau tadi saya mengatakan kesan terburu-buru begitu dari pihak penyidik dan juga kejaksaan. Kalau Anda melihat secara utuh begitu ya, penyelesaian terhadap kasus ini sudah memakan waktu yang sesuaikah dengan aturan hukumnya atau seperti apa, Pak Halius? Kalau kita lihat kepada proses yang biasa ya, ini memang kelihatannya super cepat gitu. Kalau kita lihat kepada proses biasa gitu, dalam proses penyelesaian pelimpahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan, dari kejaksaan kepada pengadilan, sepertinya memang super cepat. Tetapi masyarakat mesti tahu antara kejaksaan dengan penyidik itu ada satu koordinasi. Dalam perkara-perkara penting yang menarik perhatian masyarakat itu dilakukan koordinasi secara terus-menerus sejak ada SPDP. Jadi kalau koordinasi itu jalan kemarin, saya kira tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Ini sudah sesuai dengan keahlian masing-masing untuk melihat perkara itu. Tetapi kalau kita katakan ini perkara luar biasa, perkara yang menyangkut penistaan agama itu dimanapun dalam agama apapun itu akan menjadi sangat luar biasa jadi karena ini sentuhannya kepada masyarakat yang begitu luas. Baik, Pak Halius, terima kasih sudah bergabung bersama kami, walaupun sebenarnya sampai akhir ini kami masih menantikan kehadiran Anda begitu ya untuk kita bisa berbincang secara langsung. Pak Halius, terima kasih. Selamat malam untuk Anda. Baik, terakhir Kang Asep, sebelum kita tutup program ini, boleh berikan gambaran kepada masyarakat apa sebenarnya yang nanti gambaran terjadi pada saat sidang perdana yang mungkin akan digelar. Pelajaran hukum juga apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Pelajaran hukum untuk kejaksaan ya. Satu, jadi mudah-mudahan nanti setiap perkara di Indonesia ini cepat seperti bisa seperti ini begitu ya. Ahok memberikan sebagai teladan terhadap perkara semuanya. Kan depan hukum sama kata Pak Sira. Jadi setiap perkara apapun nanti harus cepat seperti ini. Tidak peduli dia pejabat publik ataupun masyarakat biasa. Mau presiden, mau gubernur, tukang bajigur sama. Itu depan hukum sama. Setelah perkara juga cepat ya. Nah, satu itu. Kedua, catatan saya, walaupun ini perkara katakanlah perkara biasa, walaupun super cepat, ketika ada tahap 1, tahap 2, jangan dulu diserahkan dulu ke pengadilan, kapan bikin dakwaan, itu juga jadi pertanyaan bagi saya. Itu catatan untuk kejaksaan ya. Itu kan cuma 2 jam loh. Gitu. Yang ketiga di pengadilan, percayakan, pengadilan ini kalau saya lihat susunan majelisnya adalah majelis Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa begitu? Pelangi dari seluruh suku bangsa. Dan ketua pengadilannya udah keliling Indonesia. Dengan begini hampir anggotanya mewakili anak-anak bangsa. Itu kalau itu yang penting ada pengadilan itu adalah independen, bebas, imparsial, tidak memihak. Jadi ketika sekarang urusan di pengadilan sifatnya tadi terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, walaupun saya tidak setuju untuk live dengan dia berbedanya di situ. Ya, kenapa? Pertanggungjawabannya bukan kepada publik. Publik sudah bakal jaksa penuntut umum. Dan kita hadir silahkan di situ. Nah, ketika nanti disampaikan kepada umum, publik depan sidang, orang bisa menilai. Apapun putusan pengadilan, percayalah, majelis hakim ini majelis orang-orang pilihan. Saya tahu persis siapa ketua pengadilannya, saya tahu siapa anggotanya. Jadi ketika ini hakim memutus apapun, entah dihukum, entah dibebaskan, masyarakat sudah bersedia.
Itulah kesadaran hukum, itulah berbudaya hukum. Kalau sekarang sudah menghormati pengadilan dalam arti apapun diputus oleh pengadilan diserahkan, kan pengadilan itu jatuhnya vonis. Vonis itu apa? Pernyataan hakim yang diucapkan sidang terbuka umum untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika diselesaikan masalah oleh hakim, jangan sampai ada penegak hukum di luar pengadilan. Kenapa? Penuntut umum sudah diwakili oleh jaksa, terdakwa ada penasihat terdakwa, udah disampaikan interpretasi, argumentasi, udah dikonstruksi sama hakim berbentuk vonis. Jangan nanti ada penafsir di luar hakim. Karena hakim yang diberi kekuasaan kehakiman di Republik ini, itulah konstitusi kita. Artinya apa? Beri kecerahan masyarakat itu, jangan dikompori dengan gas meledak nanti. Silahkan, karena hakim-hakim putra-putra terbaik yang mengadili ini. Baik, Kang Asep, saya harus tutup program ini, begitu ya, Bang Sira. Boleh, singkat saja silakan. Bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Salah satu syarat sebagai negara demokratis bahwa penyelesaian problem sosial itu melalui instrumen hukum. Karena itulah ciri bangsa yang beradab dalam ini. Baik, terima kasih Bang Sira. Untuk mencari keadilan. Ya, terima kasih Kang Asep. Kembali lagi 2 alat bukti dan juga 1 keyakinan dari hakim, begitu ya. Nanti akan bisa memutus perkara ini seperti apa. Kita akan lihat bagaimana persidangan ini berjalan, sidang perdana yang akan digelar Selasa pekan depan. Saya Rizky Enda pamit, terima kasih, selamat malam. Proses hukum yang sedang berjalan. Nah, kemudian Pak Muslim Ayub dari PAN, percayalah bahwa kami akan menangani kasus Ahok ini dengan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas dan proporsionalitas. Tidak ada istilahnya kita punya agenda lain, apalagi ada strategi politik, tidak ada sama sekali itu. Saya bukan orang politik, saya penegak hukum. Ya. Jangan berpraduga yang tidak, yang tentunya itu nanti bisa mencederai pelaksanaan proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada sama sekali agenda disembunyikan, ya, dan kami memang sangat hati-hati. Kami tidak takut dengan apapun, tetapi kita hanya khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tentunya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang kami lakukan. Kami selalu berusaha untuk menangkap tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, ya, termasuk adanya praduga dan kecurigaan ketika ada seorang jaksa yang dianggap, saya sebut saja namanya Iren, ya. Iren itu kenapa dipasang oleh Jambidum dan Kajarinya, karena Iren itu kebetulan dia jaksa di Jakarta Utara. Jadi dialah tentunya waktu itu pertimbangannya untuk mempermudah komunikasi hubungan dengan pihak pengadilan. Jadi tidak ada maksud lain apapun yang tentunya itu bertolak belakang dengan apa yang akan kita lakukan. Saya sependapat dengan Pak Benny Kahraman tadi, adanya ada gium yang kita tunjung tinggi dalam proses penegakan hukum. Kendatipun besok langit akan runtuh, senjata terakhir hari ini harus digantung. Kami tidak pernah melemparkan tanggung jawab, termasuk kasus Super Semar. Sampai saat ini masih kita tangani dengan sungguh-sungguh. Hanya memang ini perkara perdata, kami hanya menerima surat kuasa untuk melakukan penagihan. Dan yang menjadi eksekutornya adalah pengadilan. Ini yang kita kejar terus. Selama ini ada kendala, memang tidak ada biaya, dan sekarang biayanya baru dicairkan sebagian, itu sudah kita lakukan. Jemput sama Tunggu Hartono, saya pikir bukan suatu dosa. Waktu itu menghargai yang membawa kemari adalah Kepala BIN. Dan saya tidak pernah memerintahkan untuk dan menyetujui bahwa uang penggantinya dicicil. Saya sudah perintahkan Kajari dan Kajatinya untuk ditinjau ulang. Kecuali kalau yang bersangkutan miskin atau melarat, yang tidak punya kemampuan untuk membayar, dan ini yang saya lakukan. Saya sampaikan terbuka sini supaya semua pihak tahu bahwa Jaksa Agung tidak pernah main-main dalam hal seperti ini. Mengenai tuduhan jaksa nakal, kami tangani dengan sungguh-sungguh. Rizal saya jelaskan tadi sudah diproses hukum, saya serahkan kepada KPK sendiri untuk diproses dan dihukum sesuai dengan apa yang berlaku. Kemudian Kejati Jabar 2 orang juga saya jelaskan. Sementara Marwito Galung ini kembali saya katakan adalah bagian dari perlawanan balik koruptor. Saya nyatakan secara jelas di sini. Bukan hanya Marwito Galung, saya juga dituduh menerima suap dalam kasus ini. Dan sekarang apa buktinya? Gatot Pujo Nugroho sudah nyatakan bersalah, dihukum 6 tahun. Ya.
Saya pikir ini satu bukti yang jelas tidak ada permainan dalam kasus ini. Jadi kedua tersangka terdakwanya sudah dihukum, dan tuduhan mereka itu kalaupun ada itu mengada-ada, dan saya katakan itu adalah perlawanan balik dari koruptor. Jadi saya minta semua pihak untuk tidak termakan dengan seperti ini. Berbulan-bulan saya dengan topeng wajah orang di borgol dituduh menerima suap, saya biarkan saja, nanti masa akan membuktikan. Pengamat Ahmad Fauzi sudah jelaskan bahwa yang bersangkutan hari ini sudah dikirim kembali ke Surabaya untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kekurangan jaksa di Aceh, Pak Muslim, terasa bukan hanya di Aceh. Inilah kembali persoalan klasik kita. Tapi bagaimanapun kita berusaha untuk adanya pemerataan ini, ya. Di Papua juga begitu, banyak kekurangan, NTT juga banyak kekurangan. Tapi saya berharap teman-teman di sana akan bekerja maksimal. Jadi meskipun kurang dari sisi tenaga, tapi tidak kurang dalam sisi upaya melaksanakan kerjanya. Tunggakan penanganan perkara 10 Kejati, kami sudah melakukan upaya juga, dan kami sudah meluncurkan program Zero Outstanding. Ini Jampitsus ini sudah bekerja keras untuk meneliti kembali, mengevaluasi berbagai perkara yang dinyatakan sudah lama, terkatung-katung penanganannya, dan memang di sana memang kebanyakan adalah perkara tunggakan lama. Dan sekarang saya pikir sudah mulai ada kemajuan untuk seluruh Kejati dan Kejari diminta untuk mengevaluasi kembali atas perkara-perkara yang dinilai lambat penanganannya atau menjadi tunggakan, dan ini semua sudah dikerjakan, diharapkan nanti akan ada hasilnya. P3TPK soal hasilnya cukup menggembirakan. Seperti saya laporkan tadi, untuk sampai bulan Desember ini 1.600 perkara lebih korupsi ditangani oleh P3TPK, baik di pusat maupun daerah, dan hampir 400 miliar uang negara diselamatkan. Meskipun, saya ulangi sekali lagi, meskipun di sini pembentukan P3TPK, ya satuan khusus ini, Satgasus ini sama sekali tidak membebani biaya tambahan dari negara. Saya sampaikan di sini supaya semua pihak tahu, ya. Semuanya dilakukan hanya wujud dari dedikasi kita kepada bangsa dan negara ini. Tidak ada tambahan biaya sedikit pun, termasuk pembentukan TP4P dan T4D. Tidak ada tambahan biaya sedikit pun. Nah, ini tentunya kami berharap dukungan dari para yang terhormat anggota Komisi 3 untuk mendukung kami, kira-kira bagaimana kejaksaan bisa berikan perhatian, tidak berlebihan, tapi cukup untuk mendanai apa-apa yang sedang kita lakukan. Pak Nasir Jamil, terima kasih atas dukungan dan pernyataannya tentang peningkatan kinerja penanganan kasus-kasus di Kejaksaan Tinggi Kejari, dan ini yang kami lakukan selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan ke depan tidak semakin surut. Hanya seperti saya katakan tadi bahwa kemungkinan porsi penegakan hukum represif agak kita kurangi karena beberapa hal tadi, tapi kita akan tingkatkan penegakan hukum preventif, yaitu pencegahan, dilakukan dengan melalui jalur tadi TP4P dan TP4D. Saya kasih contoh seperti katakanlah pembangunan perluasan bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, itu 3 tahun tidak berjalan seperti mestinya, kemudian sekarang sudah bisa selesaikan. Kemudian memang betul proses hukum selalu dilakukan berjenjang antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Jaksa bukan mengoreksi atau meneliti, dan tentunya meminta untuk dilengkapi ketika ada kekurangan, dan ini tentunya juga bentuk dari koreksi dan kontrol pada masing-masing pihak. Sementara adanya indikasi perkara perdata dipidanakan, saya minta nanti tolong Pak Jampitsus, ya, dan Jampidum supaya menjadi filter dalam masalah seperti ini. Jangan biarkan praktik penyimpangan ini terjadi, ya. Kami akan selalu mengawasi dan mengawasi, Pak. Terima kasih atas sarannya tadi, dan tentunya
kalau terjadi keanehan-keanehan, kita tidak akan serta-merta akan menerbitkan P21. Mengenai posisi koordinator, memang betul. Jadi justru koordinator sekarang jadikan sebagai salah satu yang anak tangga peningkatan karir seorang jaksa. Kami juga pernah berbicara dengan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi ketika berkunjung ke Kejaksaan Agung. Persis tadi seperti diperbandingkan bahwa pengadilan punya wakil ketua pengadilan, Kapolres punya Wakapolres, kemudian Dandim juga Kasdim, begitupun Bupati juga punya wakil Bupati, Kejaksaan tidak. Ini tentunya terkait dengan masalah nomenklatur nanti dan formasi yang kami sudah pernah ajukan, tapi kembali sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Mengenai tawaran untuk mensinergikan antara program CMS yang memang minim biayanya dengan sosialisasi 4 pilar oleh anggota MPR, saya pikir satu tawaran yang tentunya patut kami pertimbangkan nanti, dan syukur alhamdulillah kalau ini bisa dikembangkan untuk bukan hanya di Aceh tapi juga di tempat lain yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat bagi upaya kita untuk membina masyarakat secara hukum seusia dini. Mengenai peningkatan tipologi Lipa Kejari Aceh, betul sudah kami berhasil lakukan itu, karena selama ini Pak dari sekian belas Kejari di Aceh itu hanya satu yang tipe A, sebenarnya yang lain itu masih tipe B, sehingga itu ada pengaruhnya dengan sisi kepangkatan dari Kejari bersangkutan. Dengan naiknya dari tipe B ke tipe A ini tentunya mereka yang selama ini mentok di golongan 4A bisa menjadi naik ke golongan 4B seperti asisten dan sebagainya. Jadi ada 5 sudah berhasil ya Pak Jambinnya, yang kita tingkatkan menjadi tipe A. Dari Pak Deskadir, terima kasih atas apresiasi dan dukungannya Pak. Ini belum seluruh apa yang kita lakukan. Kami tetap ingin berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Mengenai banyaknya kasus yang mangkrak, ada yang sudah 5 tahun, bahkan Pidum ditemukan ada 200.000. Memang itulah yang terjadi, dan seperti saya katakan tadi, kami berusaha terus untuk mengikis tunggakan-tunggakan ini sehingga diharapkan nantinya akan sama berkurang dan bisa dihilangkan sama sekali. Seperti saya katakan tadi, Jampitsus sudah melaksanakan program untuk zero outstanding ini, sehingga demikian diharapkan nantinya dari hasil evaluasi itu akan bisa memperoleh perubahan-perubahan. Hanya saya pesankan kepada Jampitsus untuk kalaupun ada upaya evaluasi dan kalaupun ada kasus atau penyelidikan yang dihentikan, harus reasoningnya harus jelas, jangan ada permainan di sana. Nasib Satgasus P3TPK tetap eksis Pak, jadi saya jelaskan lagi, banyak kasus tangani mereka, hanya sekarang kita agak sedikit mengerem karena tadi itu dengan adanya Inpres 10 2016 ini juga namanya porsi pencegahan perlu lebih ditingkatkan dibanding dengan penindakan. Itu yang kita lakukan, dan saya harapkan dengan pencegahan yang tentunya tidak populis tadi, di jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih memberikan harapan. Mengenai kriteria yang dipakai oleh Kejaksa Agung dalam menunjuk dan menempatkan seorang JPU dalam kasus besar, saya pikir jelas Pak, itu dilihat dari senioritasnya, dari pengalamannya, juga dari pemahamannya dari kasus yang bersangkutan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa dalam hal penegakan hukum, jaksa selalu berdiri di posisi subjektif karena mewakili masyarakat bangsa dan negara ini, tapi sudut pandangnya tetap harus objektif. Yang salah ya salah, yang benar jangan disalahkan. Itu kira-kira. Mengenai penyimpangan jaksa Jatim, Ahmad Fauzi Tigasi tadi Pak, ini sudah ditelusuri oleh Jampitsus, ternyata dia main sendiri, tidak ada kerjasama dengan yang lain, karena uang barang bukti itu pun juga ditemukan di tempat kos-kosannya dan diakui dia terima sendiri dari yang bersangkutan, dari si penyuapnya, dan itu pula yang tentunya menjadi dasar dari kita untuk menindaklanjuti perkaranya. Nah, mengenai kasus yang dihentikan
oleh kejaksaan, kemudian ditangani KPK. Dan ini waktunya juga udah tengah tahunnya udah berjalan cukup lama, Pak. Wali Kota Madiun memang dulu sempat pernah di-lead oleh Kejaksaan Agung di 2011. Dan mungkin selama tenggat waktu itu dari 12 sampai sekarang itu ada perbuatan lain yang kita nggak tahu. Nah, itu yang ditangani oleh KPK. Dan saya pikir KPK pun menangani tidak lepas dari OTT yang mereka lakukan, ya, operasi tangkap tangan yang mereka menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan dan sebagainya. Sementara kami tidak bisa melakukan itu karena kami dibatasi oleh undang-undang. Begitupun Wali Kota Nganjuk. Mengenai Gubernur Alam saya sudah pernah jelaskan bahwa dulu yang masuk ke kita dari Pak TK itu adalah tuduhan mengenai rekening gendut. Nah, ketika dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Gedung Bulat, dari jajaran Jampitsus, ternyata apa yang dituduhkan sebagai rekening gendut, transfer uang dari Hongkong kalau salah, pengusaha Hongkong itu, mereka bisa buktikan bahwa itu adalah kaitannya dengan hubungan bisnis. Dan ketika dilakukan penyelidikan, bahkan sebelumnya, mereka bisa membuktikan bahwa uang itu sudah kembalikan karena bisnisnya batal dilakukan. Besarnya 40 miliar, ada alat bukti pengembaliannya, dan oleh karena itulah makanya dihentikan penyelidikannya oleh Jampitsus. Tapi kalaupun kemudian KPK menangani kasus Nur Alam lagi, tentunya itu mungkin kasus yang lain berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Jadi kami tidak pernah berusaha menutupi, Pak, apalagi membela hal yang sedang ditangani seperti ini. Tidak ada kendala teknis kecuali memang bukti dan faktanya yang waktu itu berkata demikian. Pak Wiyanto dari Gerindra, masalah anggaran minim, yaitu masalah-masalah memang klasik yang kami hadapi, Pak. Nah, mengenai sudah minim tapi penyerapannya rendah, ya tadi itu kembali saya katakan bahwa sekarang ini kita dihadapkan pada audit BPK yang berbasis accrual tadi. Bahwa semua pengeluaran sekecil apapun harus ada bukti pengeluarannya. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana kalau kita katakanlah saksi harus berikan nasi bungkus sebagainya. Ini hal seperti teknis seperti ini yang kira-kira akhirnya membuat kita agak sedikit teman-teman itu agak sedikit sulit untuk ini, untuk meskipun sebenarnya sudah ada pengeluaran, tapi untuk mencari pengganti pencairannya itu agak sulit karena harus menyiapkan SPJ seperti ini. Itulah yang juga disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi. Kita sekarang itu lebih banyak disibukkan oleh SPJ. SPJ bukan surat perjalanan dinas, tapi surat pertanggungjawaban. Jadi banyak orang lembur sekarang ini hanya karena membuat SPJ. Nah, ini tentunya nanti kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah untuk apakah nanti ada penyederhanaan. Karena betul, bagaimana mungkin dana yang minim katanya tapi kok serapan anggarannya rendah. Inilah penyebabnya, karena kami tidak takut disalahkan. Ada beberapa kejaksaan negeri yang dinyatakan bersalah hanya karena memang salah dalam mengelola anggaran seperti ini. Padahal sebenarnya tidak ada penyimpangan di sana. Mengenai kasus Dahlan Iskan, Pak, ini saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa kasus sebenarnya Dahlan Iskan ini. Pertama, kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan mobil listrik. Saya ingin laporkan di sini bahwa untuk mobil listrik yang namanya Dasep Ahmadi sudah dihukum 7 tahun, dan bahkan ketika mengajukan kasasi dipidana 9 tahun ya dinaikkan di 9 tahun. Jadi pada waktu itu inisiator adalah Pak Dahlan Iskan. Dia yang perintahkan untuk mobilisasi dana, mengambil dari 3 BUMN. Nah, sementara dia juga menunjuk langsung si ini. Jadi bagaimanapun Pak Dahlan Iskan untuk kasus mobil listrik juga tentunya tidak bisa terlepas pertanggungjawabannya untuk terjadinya kasus itu. Kemudian memang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sempat pernah menahan Pak Dahlan Iskan karena dinilai waktu itu kurang kooperatif. Sekian lama dipanggil tidak datang-datang, kemudian muncul ketika yang bersangkutan pulang dari luar negeri katanya berobat, nah kemudian ditahan. Dan kemudian atas adanya permintaan dan permohonan dari keluarganya, dari saudaranya, atas perlindungan kemanusiaan pula, akhirnya kami berikan kebijakan untuk dilakukan penahanan kota. Saya nggak tahu apakah itu bentangan opini atau pencitraan, bahwa sempat beredar di media sosial Pak Dahlan Iskan dengan selimut sarung itu kemudian
tiduran di lantai. Saya nggak tahu apakah itu apakah itu hanya permainan atau sekedar membentuk opini. Tapi itulah yang terjadi. Pertimbangan kami hanya masalah kemanusiaan. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu di luar kehendak kita, dan nanti kita bersalahkan hanya karena kita melakukan penahanan. Tapi proses perkara jalan terus. Yang bersangkutan Pak Dahlan Iskan dalam kasus di Jawa Timur, yaitu penjualan atau pengelolaan aset Pemprov yang tidak sesuai mestinya, dan kerugian negaranya sudah jelas, sudah ada dari BPKP, dari diserahkan, ada kerugian negara meskipun tidak dirugi. Nah, ini sulitnya Pak, kita saya sampaikan di sini bahwa Pak Dahlan Iskan ini begitu pandai bentuk opini. Saat dia mengatakan dirinya jujur, paling sederhana, paling tulus dan sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Bukan hanya satu kasus ini, ada kasus lain, termasuk kasus percetakan sawah yang kemudian sampai terungkap ada penyuapan dari pengacaranya kepada salah seorang anggota Polri. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa. Apakah sudah berlanjut sampai pengadilan atau belum? Bu Rohani Fanat, terima kasih Bu atas dukungannya. Kemudian mengenai CMS juga betul kami lakukan di seluruh Indonesia. Kajati dan Kajari kami instruksikan untuk melaksanakan CMS ini, untuk mendatangi sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, dan itu semua adalah kita maksudkan supaya anak-anak kita nanti, adik-adik kita nanti siap untuk ketika sudah menduduki posisi apapun, mereka akan lebih memiliki pemahaman tentang korupsi dan bisa menghindarinya. Mengenai alasan kenapa, ini seperti yang ditanyakan oleh Pak Beni saya rasa, mengapa penanganan perkara Ahok super cepat? Ya tadi itu ada jawaban juga, cepat salah, lambat salah ini yang kita hadapi sekarang. Jadi percayalah bahwa kami menangani dengan penuh kesungguhan tanpa dilandasi dan dilatar belakangi oleh tendensi apapun. Ya. Kita hanya inginkan supaya kasus ini segera selesai. Itu pun tentunya merespon harapan dan keinginan masyarakat sendiri yang meminta supaya perkara ini sepatnya bisa diselesaikan, diproses di pengadilan. Ya, jadi tidak ada sama sekali latar belakang lain apapun kecuali untuk mempercepat penanganan perkara ini supaya segera jelas bagaimana hasil keputusan pengadilan nanti. Dan sepenuhnya nanti hakim yang akan memutuskan, dan keputusan hakim sepenuhnya akan bergantung pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi saya minta semua pihak bisa menghormati ini. Jadi tentunya jaksa akan melaksanakan tugasnya secara profesional, tapi hakim yang akan memutuskan perkaranya secara profesional juga. Kita harus yakini itu. Itu pula tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kita betul sedang menghadapi masalah berat tentang penanganan perkara Ahok. Ya, jadi kami memang betul-betul melaksanakan ini dengan kesungguhan, tidak ada artificial atau rekayasa dan sebagainya. Semuanya memerlukan kecepatan dan ketepatan.